Ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita nikmat sehat. Hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman. Masih Allah ringankan langkah kaki kita untuk bisa bersilaturahim dan thalabul ilmi di tengah kondisi pandemi yang sekarang masih belum berakhir. Dan semoga saja kita berdoa kepada Allah keadaan ini semakin menjadi lebih baik dan wabah ini Allah hilangkan dari muka bumi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada uswah kita Rasulullah SAW yang telah menjadi teladan untuk kita semua, yang telah banyak berkorban untuk umat ini. Oh gitu. Yang telah banyak mengajarkan keteladanan kebaikan, yang kemudian umat ini bisa terselamatkan dari kehidupan yang penuh dengan kejahiliahan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya minta maaf karena keterlambatan setengah jam. Nah tadi muter-muter dan ternyata ini harus putar balik. Jadi memang berputar-putar dan ya begitulah. Saya kalau masuk sawah jajar mesti gak pernah langsung ini. Baik, pagi hari ini saya akan mencoba mengajak diskusi tentang keadaan orang tua kekinian di tengah kesibukan sebagai orang tua, di tengah kondisi pandemi yang harus membuat anak-anak kita belajar dari rumah, dan bahkan mungkin sebagian orang tua juga harus bekerja dari rumah. Kalau melihat keadaan orang tua sekarang ini, orang tua itu sedang berada di ambang yang tidak jelas karena terlalu banyak terlalu banyak stimulasi, beban emosi. Kenapa? Karena ternyata orang tua yang biasanya aman nyaman dari anak-anak, terutama dalam kondisi menemani mereka belajar secara full time, sekarang harus 24 jam kali waktu yang tidak terbatas. Kenapa? Karena memang kondisi wabah menyebabkan sekolah-sekolah sampai saat ini belum jelas kapan dibukanya. Nah ini membuat orang tua berada dalam dilema antara dia ingin memaksimalkan perannya sebagai orang tua dan perannya sebagai seorang guru bagi anak-anak. Maka kondisi yang sekarang ini terjadi itu anak-anak cenderung memang merindukan sekolahnya, ingin cepat kembali ke sekolah karena sudah tidak tahan lagi dengan orang tuanya. Anak-anak sudah punya statement, ibuku lebih galak dari guruku yang sesungguhnya. Anak-anak itu sudah mengalami tingkat kejenuhan yang luar biasa karena pola yang mereka rasakan dalam belajar itu jauh sekali berubah. Dan pola yang mereka rasakan tentang sosok seorang guru itu juga ternyata tidak pernah sama. Karena meskipun orang tuanya itu berprofesi seorang guru, tapi ketika harus mengajar anak sendiri di rumah, dia gagal. Orang tua yang profesi guru itu bingung kalau harus ngajari anak sendiri. Nah sementara anak kalau dibiarkan jadi bermasalah, gak dibiarkan ini juga jadi masalah, akhirnya dilema. Nah kondisi begini ini apa yang kemudian harus kita lakukan, apa yang kemudian harus kita ketahui. Baik, yang pertama adalah ada satu pertanyaan, belajar di rumah itu efektif nggak? Nggak efektif. Kalau saya melihat itu tergantung sejauh mana kemampuan orang tua, ya. Nah,
Ketika belajar di rumah itu dianggap sebuah sekolah. Sebenarnya kita semua sudah tahu rumah itu adalah madrasah pertama. Tapi madrasah sekolah yang seperti apa? Kalau dalam perundang-undangan itu kan ada 3 ya. Undang-undang Sisdiknas itu pendidikan di Indonesia itu ada 3 undang-undang berbicara. Pendidikan formal, non formal, informal. Kalau pendidikan formal menurut undang-undang itu mulai SD sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan non formal itu adalah pendidikan kesetaraan, pendidikan kejar paket, kursus, ya, kemudian pendidikan-pendidikan yang berbasis diklat dan seterusnya. Sementara pendidikan informal ini adalah pendidikan keluarga. Maka orang tua yang memilih tidak menyekolahkan anaknya ke lembaga, maka anak ini adalah produk pendidikan informal, pendidikan rumah. Dan ini diperbolehkan. Hanya saja payung hukumnya itu belum ada. Kalau pendidikan homeschooling, istilahnya sekarang itu, ketika anak tidak belajar di lembaga tapi dididik langsung oleh orang tuanya, maka dia bisa diakui ketika dia pindah jalur dari informal ke non formal. Jadi anaknya itu diajarkan oleh orang tua, tapi karena ingin mendapatkan legalitas ijazah, maka anak itu diikutkan kesetaraan kejar paket A, B, C. Nah, pada saat dia pindah ke kesetaraan untuk mendapatkan legalitas ijazah, maka pada saat itu dia bukan anak homeschooling, tapi anak hasil dari legalitas pendidikan non formal melalui kejar paket. Nah, ketika berbicara efektifnya mana, selama ini di negara kita termasuk di seluruh dunia, pendidikan rumah itu tidak pernah diperhatikan. Kenapa? Karena pendidikan yang informal, jadi pendidikan yang mengalir dengan bentuk-bentukan pembiasaan dan pola pengasuhan. Ketika orang tua tidak punya ilmu dalam mendidik anak di rumah, maka nggak efektif dia. Apalagi kemudian orang tua ini dia berlatar belakang pendidikan yang tidak jelas. Pendidikan yang tidak jelas maksudnya apa? Dia pernah belajar, pernah sekolah, tapi nggak pernah tahu ilmunya. Dia sarjana teknik. Teknik apa? Embuh, sembarang teknik itu pas kuliah itu dipelajari. Mesin cuci, mesin jahit, mesin bubut, wis pokoknya sembarang mesin wis kalau dia teknik mesin. Kalau dia orang hukum ya sembarang hukum itu dipelajari. Sak hukum rimba barang. Tapi begitu ngasuh anak, itu hukum perdata tidak berlaku, hukum rimba yang berlaku. Nah, orang tua tidak pernah jelas keilmuannya. Maka akhirnya ketika sudah selesai kuliah, menikah, gak pernah lagi belajar. Gak pernah lagi belajar. Ya sudah, kami ini sudah selesai, sudah lulus jadi orang tua. Jadi gak perlu sinau. Kalian ini anak-anaknya yang harus rajin belajar. Mak bapakmu wis mblenger. Akhirnya di tengah keadaan-keadaan seperti itu, orang tua harus berpikir juga masalah kehidupan, ekonomi dan seterusnya. Banyak sekali keresahan-keresahan yang muncul. Akhirnya keresahan ini itu membuat para orang tua mempercayakan anaknya bongkoan ke lembaga pendidikan. Di satu sisi, orang tua juga tidak siap menjadi guru untuk anak-anaknya dengan sistem pendidikan informal karena orang tua sudah merasa terlalu lelah, stres, dan kadang mudah emosi. Emosi ini muncul disebabkan oleh lelah, stres, dan berbagai macam persoalan. Ini yang kemudian akhirnya membuat orang tua itu nggak tahan kalau harus ngajari anak. Apalagi kemudian anaknya itu nggak 1, anaknya 3, TK, SD, SMP. Sama gurunya dikasih tugas dan harus dikumpulkan pada waktu bersamaan. Mulai sekolah jam 8. Fasilitas terbatas. Disuruh melumpuk paling lama jam 12. Anak sing TK disuruh belajar wangilnya pol, gak mau belajar, ganggu kakaknya. Kakaknya kalau disuruh belajar sendiri gak bisa, kudu dikancani.
Lah ngancani anak dua dengan dua jenjang pendidikan berbeda, emaknya kelenger. Lah pelajaran saiki kok wangil sih. Aku biyen gak tahu ono pelajaran koyo ngene iki. Gurumu ki ono ae lagi tugas. Ngeluh aku. Dulu adiknya lari-lari, "Mbok yo meneng to, Dik. Tugasmu wis mari ya." Deloken dikek tugas bukannya dikerjakno malah ganggu kakake. Kosong masakan wis buyar wis. Akhirnya anak gak sido belajar, maknya hipertensi. Bapaknya mendengar keluhan setiap hari ya tambah stres. Akhirnya memang di rumah itu jadi kacau. Proses pembelajaran tidak terjadi, tidak memberikan efektivitas. Maka orang tua itu bertanya sama kayak anaknya, kapan sekolah ini masuk? Wis masuk ae wis terserah diapakno ambek gurumu, gak apa-apa wis belajar dhewe ning sekolahan. Yang penting kamu keluar dari rumah ini. Berikutnya, orang tua tidak pernah disiapkan, termasuk guru oleh negara ini untuk jadi guru di rumah, dan tidak pernah disiapkan apa yang harus dilakukan ketika anak-anak itu harus sekolah dari rumah. Gak ada. Jadi sekarang isih bingung, gak jenengan tok selaku orang tua, guru-guru itu sa Indonesia Raya itu bingung kabeh. Bayangkan, biasanya pegang HP itu untuk update status, bermain media sosial, sekarang harus menggunakan itu untuk belajar. Ngeceki muridnya satu-satu, kayak tugas, nerima tugas. Lah guru-guru itu ya gapteknya gak karu-karuan loh. Jadi sama kayak jenengan, HP itu berfungsi untuk media sosial, update status itu setengah keren. Akhirnya begitu harus Google Classroom, Google Meet, meeting Zoom, sembarang iki wis gak ngerti. Guru baru belajar, sementara orang tua itu merongrong, iki ya apa sih Bu Guru, Pak Guru, Ustadz Ustazah. Guru wae baru belajar ditanyai. Ya keliru kabeh. Akhirnya yang paling pinter iku anak-anak. Guru orang tua masih bingung, dia sudah menemukan caranya. Dan caranya anak-anak itu tidak untuk belajar, tapi membuli guru dan orang tuanya. Meeting Zoom itu, gurunya koar-koar, muridnya hilang semua. Bahkan mereka bisa memperhatikan gurunya dengan ketawa ketiwi. Kenapa? Karena muka gurunya itu ditempel stiker monyet, stiker mas sembarang wis. Nah, kesiapan kita, orang tua dan guru saat ini, itu dadakan. Dan pemerintah itu sampai detik ini masih menyusun kurikulum darurat. Gak selesai. Gimana caranya? Terus disebut lagi ada, sekarang sedang digodok kurikulum Merdeka Belajar. Sampai nanti pandemi selesai, itu belum jadi. Anak sudah kembali normal ke sekolah, nanti kurikulum baru selesai, guru terus dapat pelatihan, baru nanti anak-anak diberlakukan dengan kurikulum itu. Padahal sekolah sudah normal. Bisa dibayangkan bagaimana kacaunya. Sekolah sudah normal, kurikulum darurat baru diberlakukan. Akhirnya nggak tepat sasaran nanti jadinya. Darurat dan kurikulum darurat itu sudah berlangsung. Ditemukan oleh siapa? Orang tua sendiri-sendiri. Kurikulum darurat yang diberlakukan di rumah akhirnya dengan cara instan